Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji syukur milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan kudrah, iradah dan inayahnya, pada subuh kali ini, hari Ahad tanggal 5 September 2021, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1443. Kita masih melanjutkan kajian Ahad subuh. Oleh karena itu, mudah-mudahan segala ikhtiar yang kita lakukan dalam rangka mewujudkan setiap kebaikan, setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, khususnya di waktu subuh ini, yang hakikatnya kita sedang memulai usaha, memulai berniaga dengan Allah. Mudah-mudahan perniagaan kita hari ini yang kita awali subuh ini dengan thalabul ilmi menjadi pahala dan mengkifarati segala dosa-dosa kita. Para hadirin ikhwatu iman, kalau kita memperhatikan atau membaca apa yang belakangan ini sedang ramai dibicarakan berkaitan dengan satu topik yang sedang hangat, ya. Barangkali kalau generasi muda yang suka baca media online, media sosial, Instagram dan lain sebagainya, mungkin sudah tidak asing ketika ada orang yang kemudian memiliki ide atau gagasan dan pandangan yang merupakan satu gagasan yang bertolak belakang atau dipandang tidak lumrah atau tidak lazim bagi siapapun yang sudah menikah, gitu. Jadi bukan hanya tidak lazim dalam hubungan pernikahan kaum muslimin, tapi tentu juga tidak lumrah bagi setiap pernikahan atau rumah tangga yang dibangun oleh seseorang. Karena umumnya orang yang berumah tangga tentu ada tujuan, ya. Kenapa dia melangsungkan pernikahan? Kenapa dia berumah tangga?
Salah satu tujuannya adalah yang barangkali semua orang, tidak hanya orang yang beriman, dalam rangka melanjutkan kehidupan. Nah, kemudian muncul satu gagasan, dan ini menjadi satu pilihan, ya, untuk tidak kemudian memiliki anak atau tidak punya anak setelah menikah. Ini yang disebut dalam istilah sekarang pakai bahasa Inggris, ya, naon bu disebutna child free. Cek orang Cibiru mah teu boga budak gitu. Atau alim gaduh putra. Bukan hanya tidak memiliki anak, ya. Kalau tidak memiliki anak atau belum dikaruniai anak, itu persoalan lain, ya, barangkali belum ditakdirkan, ya. Tetapi ini menjadi satu sikap, satu pilihan dan keputusan bahwa saya tidak akan punya anak. Nah, kajian kita pada subuh kali ini bukan dalam rangka melawan, ya, tetapi dalam rangka kita saling berwasiat, bertawasau bil haq dan bertawasau bisop. Jadi kalau ini kita pandang dalam pandangan Islam tidak sejalan dengan ajaran Islam, maka jangan sampai ada bertambah begitu orang-orang yang punya gagasan seperti itu. Keun wae saurangeun mah gitulah. Tapi jangan ada yang kedua, yang ketiga, yang ke-100, yang ke-1000. Ya, sehingga ini menjadi satu gerakan yang kita khawatirkan. Nah, istilah ini ihwatu iman rahimakumullah, saya baca dari beberapa tulisan atau artikel, ya. Jadi child free ini kalau dalam istilah kamus bahasa Inggris yang sudah diterjemahkan, ya, kurang lebih artinya seperti ini. Istilah yang digunakan, ya, untuk menjelaskan kondisi tidak memiliki anak, tentu setelah menikah, ya. Terutama karena pilihan. Pilihan mah berarti sesuatu yang dipilih, sesuatu yang diputuskan oleh kedua belah pihak, ya. Dan istilah ini sudah lazim familiar dalam agenda feminisme, ya, yang menganggap bahwa child free ini adalah satu pilihan perempuan untuk menentukan jalan hidupnya. Sehingga ada pemikiran begini, yang mempunyai hak atas tubuh itu siapa? Kata mereka, saya pribadi. Yang berhak menentukan apapun yang berkaitan dengan segala sikap orang itu berkaitan dengan orang itu sendiri. Saya punya badan, maka yang berhak menentukan untuk badan saya siapa? Saya, cek maneh nanti. Bukan orang lain, da ieu mah badan urang, ieu mah nu urang, berarti kumaha urang. Kan tidak merugikan orang lain gitu, da ieu mah nu urang awakna oge kumaha urang we. Yang mau hamil saya, yang tidak pun saya, karena saya punya hak atas badan saya gitu. Itu biasanya anggapan-anggapan atau pemikiran-pemikiran mereka. Naon feminisme teh Bu? Nah, ini satu gerakan yang bertujuan mewujudkan kesetaraan gender secara kuantitatif, ya. Jadi antara pria dan wanita ini harus sama-sama punya peran, ya. Tidak boleh laki-laki mempunyai peran lebih di rumah tangga, tapi harus sarua antara laki-laki dengan perempuan. Jadi yang bekerja bukan hanya laki-laki, yang cari nafkah bukan hanya bapak, tapi juga dengan ibu. Salah lamun tugas cari nafkah teh tugas bapak.
kata mereka. Kenapa? Karena di rumah tangga itu harus setara, tidak boleh ada yang lebih tinggi. Ini ciri gerakan-gerakan feminisme. Makanya perempuan tidak diperbolehkan gitu Bu, diatur oleh suaminya. Mereka harus punya kebebasan dalam bersikap. Rek ngembah wadah, rek moal, kumaha kuring gitunya. Rek nyeuseut, rek moal gitu tabunya, atau rek masak, rek moal, kumaha kuring. Ya. Artinya apa? Tidak boleh suami merasa lebih tinggi. Kudu sarua, egaliter, tidak boleh ada yang lebih tinggi. Ini paham feminisme seperti itu. Nah, di kamus itu atau dalam sebuah buku biasanya ini ada kaitan ke arah itu. Nah, kemudian dalam kamus lain ya, ini istilah yang digunakan untuk merujuk orang yang memilih tidak memiliki anak. Sekali lagi, orang yang memilih tidak memiliki anak. Ya. Nanti caranya tentu bermacam-macam. Nu penting mah sudah menikah moal boga budak gitu. Ya. Benten deui ari memang teu acan gaduh mah nya Bu. Kan ada punten ieu mah nya, ini salah satu contoh saja yang menikah yang sudah lama tapi belum punya, eta mah selama bukan pilihan dan keputusan bukan yang dimaksud gitu. Ieu mah atas dasar keputusan mereka, pilihan mereka bahwa saya tidak akan punya anak selama-lamanya. Itu kata mereka gitu. Maka ya pilihan ini ternyata tidak hanya berkaitan dengan anak, tapi juga berkaitan dengan tempat atau situasi tanpa anak. Ya. Nah, maka di abad 20 ini ya, child free ini adalah satu keputusan atau pilihan hidup untuk tidak memiliki anak. Nah, ini yang berkembang sekarang. Baik itu anak kandung ya. Anak biologis maupun anak tiri atau anak angkat sekalipun. Tapi saya dengar tadi malam di YouTube-na kalau anak online mah cenah boleh. Istilah anak online Bu. Kumaha anak online mah cenah nanti dipikirkan. Artinya namun anak kandung tidak, anak tiri tidak, anak angkat tidak, tapi kalau anak online mah bisa jadi cenah. Ngan can karo sama anak online teh siga kumaha. Ya. Karena dia seorang YouTuber gitunya dan sekarang sedang trending di mana-mana gitu. Nah, biasanya YouTuber masuk arane untuk supaya jadi trending gitu. Nah, kemudian juga di beberapa media yang di Tribun ya disebutkan bahwa topik ini saat ini sedang ramai dibicarakan. Nah, ini oleh seorang YouTuber namanya Eta lah gitu bunya. Nah, secara terbuka mengungkapkan pilihannya untuk tidak punya anak. Nah, ini yang jadi persoalan gitu ya. Pendapat gagasan sendiri mah dan dia tidak publikasikan, tidak dia publish, tidak dia umumkan, pek wae eta mah gitunya. Tapi yang menjadi kemudian sorotan ini adalah ketika keinginan mereka ini kemudian diungkapkan secara terbuka. Bahkan sekarang sedang hangat gitu dibicarakan. Ya, gitu mah sorangeun mah pek wae eta mah nya kahayang manehna. Tapi ketika dia umumkan secara terbuka, apalagi menjadi satu gagasan, ya, lain manehna hungkul tapi juga mengajak yang lain, ini yang kemudian berbahaya gitu. Padahal dia sudah menikah dengan orang masih pribumi ya, atau orang Jerman, tah lupa deh. Karena sekarang tinggalnya di Jerman tahun 2018. Dan di Instagramnya dia mengatakan begini, bahwa di dalam kamus hidupnya kalau tiba-tiba dikasih ya ini satu hal yang unik gitu. Tapi menurut pemahaman saya, ya, menurut opini saya lebih gampang tidak punya anak daripada punya anak. Ini di Instastoryna gitu.
Kenapa? Karena banyak hal-hal yang nantinya bersifat preventif yang bisa dilakukan untuk tidak punya anak itu. Nah, karena dia mengatakan seperti itu, kemudian banyak yang menanggapi dan banyak yang penasaran, ya, karena dipandang tentu ini sangat tidak lumrah gitu. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, ya, sebetulnya hal seperti ini bukan hanya pikiran atau gagasan dia, ya. Kalau kita baca dalam beberapa tulisan, ternyata di Amerika juga pernah dilakukan satu wawancara, ya, ini oleh seorang profesor sosiologi terhadap 21 wanita dan 10 pria tentang gagasan ini. Jadi ada wawancara kepada 21 orang wanita dan 10 pria berkaitan dengan child free ini. Maka ada 7, ya, yang dijawab oleh mereka. Yang pertama, bahwa ini merupakan keputusan yang diambil secara sadar, bukan kebetulan. Ya lamun orang anu siga tadi punya ieu teh kumaha jelema teh mikir tuh gitu, dipikiran heula teu. Kata mereka ini dipikirkan gitu. Ini menjadi keputusan yang sudah dipikirkan sejak lama. Bukan secara tiba-tiba, bukan tanpa kebetulan, dan diambil secara sadar. Ya. Nah, tentu yang dimaksud adalah mereka orang-orang yang memutuskan, ya, untuk dapat lebih bijaksana lagi. Hal inilah yang diputuskan secara sengaja. Dia lamun disebutkan ini keputusan yang diambil secara sadar, bukan kebetulan, artinya mereka berani memutuskan gitu. Dan berani memutuskan itu kata mereka ini tindakan yang bijaksana daripada terbuka keputusan. Punya kan aya urang teh kaharep teh bade kumaha ieu teh mah atawa bu teuing kumaha kewe teh mah teu boga putusan. Bantar boga budak moal kumaha kewe sadiberena. Kata mereka itu tidak punya keputusan. Tapi lamun kieu mah kita menikah tidak akan punya anak. Keputusan bukan? Keputusan. Cek mereka mah dalam wawancara itu ini adalah keputusan yang bijaksana. Kenapa? Karena orang berani memutuskan gitu. Walaupun cek orang keputusannya tidak tepat. Tapi yang penting mah bisa memutuskan, bisa memilih, itu bijaksana daripada sama sekali tidak. Tuh, itu yang pertama. Nah, yang kedua, keputusan ini diambil dari waktu ke waktu, bukan karena satu peristiwa saja. Ya. Biasanya itu berangkat Pak dari pengalaman masa kecil. Ya. Baheula teh keur budak atawa keur nyamurun dari usia yang mungkin dia baru ingat asa teu cek basena mah masa kecil kurang bahagia gitu. Segala teu meunang, segala teu dibere mun da keluargana terbatas, ya. Itu berangkat dari pengalaman. Mata lamun kitu mah geus we maning ulah boga budak gitu. Itu berangkat dari pengalaman dia, atau mungkin dia mengamati orang lain yang punya anak karunya dengan budakna nya teu kaurus tuh ya, budakna boga ingin ini ingin itu tidak diberi ceurik wae mending tong boga budak gitu. Jadi bisa berangkat dari pengalaman dia waktu kecil atau melihat pengalaman anak orang lain gitu. Nah, 3, ini perkataan dia, aku selalu merasa seperti ini, tidak tertarik punya anak. Ini memang jadi pilihan dia gitu. 4, tidak suka bagaimana kehidupan berubah saat memiliki anak. Ayeuna 2 lamun boga budak pasti aya nu robah naon kebebasan jadi berkurang ya. Kemudian kalau punya anak, ketika anak-anak itu tidak terlihat bahagia, maka pasti bisa stres. Padahal pan acan boga budak nage. Ya. Tapi karena dipikirkan ya, kemudian dia padahal da acan kejadiannya
Kayak lamun boga budak teh, sieun budak teh tidak bahagia, sieun budak teh teu boga keur jajan, kayak bakal stres atuh. Nah, itu. Balapan acan boga budak nage nya. Tapi karena berpikirna tarik teuing, maning ulah we. Nah gitu, Pak. Ini yang keempat. 5, ingin dekat dengan pasangan, bung kaganggu ku budak ieu mah. Itu. Hayang duaan we, ya. Jadi fokus cinta pada pasangan. Jadi sieun berkurang mun suami ka istrina sieun berkurang ke kabagi ka budak ku budak tah bisi kitu mending entong. Itu. Nah, memiliki anak akan membatasi keinginan dalam hidup. Contohnya kumaha Pak, mun boga budak diasuh teu? Kudu diasuh pan. Nya. Kudu disakolakeun, kudu dibere jajan, kudu dikasih makan. Artinya apa? Akan berdampak pada kehidupan dan akan ada yang harus dikorbankan ketika punya anak. Kudu dipikiran naon Pak? Biaya pendidikan, biaya keur ka dokter, biaya keur ka rumah sakit. Can kerja jana, wah loba pikiran anak, riweuh, maning ulah tuh. Siga benernya banyak, siga bener. Nah dan yang terakhir kata mereka, ini putusan yang bertanggung jawab. Ya lamun ada yang mengatakan saya tidak akan punya anak, cek orang tanggung jawab tuh atau gitu, ente cek manehna, ini justru keputusan yang bertanggung jawab. Lebah mana bertanggung jawab nabu Pak? Sebab kalau kita punya anak katanya pasti akan berdampak pada lingkungan. Ya. Naon diantaranya konsumsi akan berlebihan. Bapak lamun ibu sareng bapak duaan. Nyangu teh sakumaha 5 liter. Keur duaaneun we. Lamun 3 nambahan teu? Nambahan. Lamun 5 nambahan teu? Tuh, jadi pengeluaran bertambah berkurang. Berkurang tuh. Jadi konsumsi akan bertambah. Asana mandok teh 2 we, lamun budak 5 nya 2 keneh. Jadi sabaraha? 7. 2 suami istri 5 budakna tuh. Nya 2 dibagi 5. Kemudian populasi berlebih, non populasi teh beki loba jelema, beki heureun dunya teh gitu. Pak. Ena wae geus sakitu heurina nya. Kabayang lamun satu keluarga anakna 12, wah beki loba tuh. Nya. Nah, kemudian misalnya, nah ini juga berdampak terus kieu Pak. Contohna kieu lah. Lamun aya keluarga misalnya aya acara. Naon lah misalnya soalna camping tah ka gunung kumaha. Ada sampah tidak Pak biasana? Aya. Sok bandingkeun sampah duaan jeung sampah tujuhan loba mana? Tujuhan. Lamun duaan nepan sampahna tah kitu we duaan Pak. Mun lamun ninyuh mih 2 we sampahna teh pannya. Tapi lamun budakna 5 jadi sabaraha ninyuh mihna? 7. Sabaraha sampahna? 7. Leuheung lamun di cokotan, leuheung lamun dipiceun, eta lamun pas di gunung di mana wae sampahna teu dipiceun. Ya. Itu salah satu dampak kalau punya anak. Lamun gitu kumaha? Ketika saya memilih tidak punya anak, berarti saya bertanggung jawab. Di antara naon? Moal aya sampah nu nambahan gitu. Mun di imah teh duaan duaaneun we sampah teh, tapi lamun tujuhan 10 urang, sakumaha sampahna apa nambahan moal? Nambahan. Ya ieu urang ge aya palbah kitu mah sama setuju Pak ya. Mun indit ka mana ka gunung nya sampahna teh di mana wae. Ya kita juga sama tidak setuju dengan itu. Ya. Tapi tidak kemudian lamun kitu bagas seuning teu boga budak lebih bertanggung jawab. Nah itu kata mereka. Nah kemudian kalau disimpulkan ya dari secara keseluruhan paling tidak alasan-alasan ini ada 8. Ya. 1 ya. Jadi orang memilih saya tidak punya anak atau tidak ingin punya anak ini tidak lebih dari 8 alasan. Pertama, masalah kesehatan. Ya. Misalnya ada kelainan genetik, lebih baik tidak. Itu bisa terjadi. Yang kedua, masalah finansial, siganu tadi. Ya. Pengeluaran akan bertambah, kebutuhan akan bertambah. Mending ulah boga budak.
3. Kurangnya akses untuk mendukung jaringan dan sumber daya. Ya, ini kurang informasi berarti. 4. Ketakutan bahwa aktivitas, nah ini hubungan intim akan berkurang. Si kaganggu ku budak gitu tanya. 5. Ketakutan akan perubahan fisik saat akibat kehamilan. Misalnya ada apa Bu? Ketika proses kelahirannya bermasalah. Ya. Misalnya ketika melahirkannya repot. Sehingga apa Bu? Trauma. Ya, tetangganya ketika lahir ripuh, trauma dan segala macam, akhirnya dia memutuskan mending entong. Gitu. Atau kemudian masa pemulihannya berkaitan dengan daya tarik fisik yang berkurang. Itu juga menjadi alasan. Yang keenam, karir. Lamun hamil, menyusui berarti mual bisa bekerja. 7. Keyakinan akan kondisi bumi yang terus memburuk ke arah negatif, sehingga menolak untuk membawa seorang anak ke dalam situasi yang kian memburuk tersebut. Nah, contohnya Bu, sehingga global warming, pemanasan global, kemudian perang, kelaparan, overpopulation, loba ting, jelema, pollution, naon pollution teh? Polusi udara, ya, radikal bebas dan segala macam. Maka ini kemudian, ya, orang berprinsip daripada budak engke bakal kapangaruhan, ya, bakal menjadi korban, bahkan bisa jadi menderita dan meninggal, mending ulah. Ibu pernah dulu dengar kasus ada ibu rumah tangga yang membunuh anak Bu? Ya. Kunaon bet dibunuh? Karena kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan. Sieun kayak budak teh kieu mending geus wae ayeuna tutup weh gitu. Pan ari can dewasa mah Bu dijamin ahli surganya Pak, dijamin masuk surga. Talamun geus gede eta budak kabawa kana narkoba. Pergaulanna bebas, apalagi sekarang lebih luar biasa lagi, mending paehan we. Ada yang mengatakan ada sedikit gangguan katanya. Tapi kekhawatiran itulah yang kemudian membuat orang jadi berpikiran seperti itu. Daripada engke kabawa, mending ayeuna mah maot dijamin asup surga, da engke ge panggih deui. Itu kan orang sampai seperti itu. Kenapa? Karena kekhawatiran, ketakutan yang sangat berlebihan. Dan yang kedelapan, mungkin ada kesadaran akan ketidakmampuannya menjadi orang tua yang sabar dan bertanggung jawab. Saya mah kelihatannya tidak akan mampu jadi orang tua. Ya. Padahal acan pannya, dari mana tahu bahwa kita tidak mampu? Kan acan. Ya. Padahal belum dimulai tapi sudah berputus asa. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, inilah barangkali beberapa alasan yang melatar belakangi. Nah, enak orang ngaosna. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya telah jelas berfirman bahwa Allah menciptakan manusia. Allah teh nyiptakeun teh Adam hungkul Pak? Tidak. Allah menciptakan manusia mulai dari Nabi Adam sampai dengan kita hari ini. Berarti apa? Berarti berkembang biak. Ya, nepi ka aya urang teh pan urang teh Bani Adam, anak cucu Adam. Berarti Allah nyiptakeun manusia teh bukan hanya untuk satu masa, bukan hanya untuk satu zaman, tapi sampai dengan akhir zaman termasuk kita. Ya. Nah, oleh karena itu Allah berfirman dalam surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, ya, Adam. Wa khalaqa minha zaujaha, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, sahabu Siti Hawa. Jadi Hawa mah ti mana? Ti Nabi Adam. Adam ti mana? Adam mah tidak melalui siapapun, langsung oleh Allah diciptakan.
Wa basa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Nah, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak, kalebet urang gitu. Mimintina Adam, terus Hawa, terus sahabu Habil jeung Qabil, Iklima jeung Labuda, terus berkembang biak dugi ka urang ayeuna. Jadi intinya apa? Bahwa Allah menciptakan manusia tidak hanya pada satu masa, untuk satu zaman, untuk satu tempat, tapi sampai dengan akhir zaman. Dua, Allah menciptakan manusia dalam kondisi berbeda-beda. Aya nu sami teu pa di dieu? Teu aya nu sami. Najan kembar pasti beda. Ya. Najan identik disebutna, tapi pasti aya bedana. Sok sanajan kadang-kadang hese dibedakeun. Tapi pasti aya bedana. Kenapa? Ya inilah salah satu kenapa Allah menciptakan manusia dalam kondisi berbeda dan tidak hanya satu gitu. Al-Hujurat 13. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Wahai manusia, kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Ngahajapan Pak, berartinya aya laki-laki perempuan, ya. Ada warna kulit yang berbeda, suku bangsa yang berbeda. Kenaon kata Allah, lita'arofu, agar kamu saling mengenal. Mun lalaki hungkul kumaha, mun istri hungkul kumaha, ya. Mawi aya bahasa ta'aruf. Naon ta'aruf teh? Saling mengenal. Dulu bapak dan ibu, ya mapuntennya, nostalgia asalna wawuh teu Pak? Teu nya. Tapi dikenal dikenalkan atau kenalan sendiri namina teh ta'aruf gitu Bu. Namawi pamibade nikah nya ta'aruf heula entong ulah langsung we di nikahkeun itunya. Jadi bobogohan mah teu aya nu aya mah ta'aruf. Apa ta'aruf teh? Memperkenalkan dua keluarga, saha ibu ramana, kumaha budakna nya, eta namina ta'aruf. Kadituna pamitos dua-duanya setuju, nembe anu disebat naon Bu? Khitbah. Itu setelah ta'aruf. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, maka dari perbedaan itulah maka yang paling mulia itulah yang paling bertakwa kepada Allah. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah yang maha mengetahui lagi maha mengenal. Maka untuk menjaga nilai kemuliaan itu, ya, manusia diperintahkan oleh Allah memiliki pasangan hidup yang sah dan benar sesuai aturan syariat agama, yaitu pernikahan. Jadi Bu, Pak, pernikahan itu ya dalam rangka menjaga eksistensi kemuliaan kita sebagai manusia dengan ketakwaan itu. Kumaha kita membina satu keluarga ya yang sakinah, naon Bu? Mawadah warohmah, keluarga yang soleh-solehah, sehingga nilai kemuliaan itu sebagai manusia terpelihara dengan adanya keluarga itu. Maka pernikahan dalam ajaran Islam memiliki tujuan yang sangat jelas, ya, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, namun juga karena terdapat hikmah yang agung di dalamnya, gitu. Nu heran teh, mereka kan orang Islam gitu. Kalau yang bergagasan seperti itu, ya, orang-orang liberal, sekuler, atau mah wajar. Atau mereka yang tidak punya perspektif akhirat mah wajar. Tapi anehna pan ieu orang Islam, masa sama sekali tidak ada perspektif akhiratnya gitu. Pan orang teh lain kanggo dunya hungkul meureunnan, tapi untuk akhirat gitu. Nah, maka pernikahan ini adalah sesuai dengan fitrah insani. Ini dalam surah Al Imran ayat 14.
Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Dijadikan indah pada pandangan manusia itu kecintaan kepada apa-apa yang diingininya. Pertama kata Allah an-nisa, naon Bu an-nisa teh? Wanita, wal banin dan anak-anak. Tah cek Allah ieu teh fitrah manusia. Lamun bapak fitrahnya berarti menikah kepada ibu ke bapak ulah nusa jenis eta mah berarti keluar dari fitrah ya. Yang sesuai dengan fitrah adalah ada syahwat antara laki-laki dengan perempuan, maka disebut pertama an-nisa ya, perempuan ya. Lalu yang kedua al-banin, naon al-banin teh? Anak-anak. Nah disebut kedua apa anak-anak? Nya da moal aya budak lamun eueuh ieu mah gitunya. Tidak akan ada anak kalau tidak ada anisa gitu. Tidak akan ada anak kalau tidak berumah tangga. Tapi istimewanya al-banin disebutkan kedua setelah yang pokok berumah tangga. Kenapa? Karena salah satu tujuan rumah tangga teh ieu ya, bagi setiap manusia gitu. Tidak hanya orang-orang yang beriman. Mata kaneh lamun nikah tapi mung boga budak. Cek ieu mah teh kaluar tina fitrah gitu. Kenapa? Fitrah manusia mah setelah punya pasangan boga budak gitu. Ya. Yang ketiga baru kemudian harta benda, binatang ternak, sawah ladang eta mah yang lain-lainnya gitu. Tapi yang pertama setelah menikah pasti ingin dikaruniai anak gitu. Jadi lamun henteu saur Allah keluar dari fitrah manusia. Nah, penjelasannya kata As-Sabuni, ya, kenapa disebutkan anak-anak ya? Yang kedua karena mereka adalah buah hati dan penyejuk mata. Lamun teu aya berarti ya tidak punya qurrata ayun. Disebutkan atas harta karena sesungguhnya kecintaan manusia kepada anak itu lebih besar dari cintanya kepada harta. Leres tuh Pak? Leresnya. Mata aya istilah Sunda mah naon Bu? Banda mah tatalang raga gitunya. Ya lamun budak kering wah gitunya. Melaankeun wae nganjuk ka hutang nu penting bisa ka dokter. Ya, banda beakeun nu penting bisa salamet naha, menunjukkan bahwa kecintaan kepada anak itu lebih besar daripada kecintaan kepada harta. Udah moal aya Pak, melaan meuli mobil daripada keun bae budak kering nya moal aya Pak. Nu aya ge mobil dijual, motor dijual kanggo naon? Kanggo lalano. Nya. Nah, aya mun kitu mah kan bisa dipilari deui. Aya budak kumaha? Tuh. Mata saur As-Sabuni, kenapa anak-anak disebutkan yang kedua? Karena kecintaan manusia kepada mereka itu lebih daripada kecintaannya kepada harta benda. Ah, eta mah handapna malah kedahnya. Tuh, 15 menit teh. Kemudian tujuan menikah apa Bu? Beribadah kepada Allah. Ya. Beribadah kepada Allah. Ini An-Nur 32. Dan nikahilah atau nikahkanlah orang-orang yang sendiri di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Ya, ini perintah menikah. Lamun perintah dalam agama apa Bu namanya? Menjadi apa Bu? Pak, menjadi ibadah. Setiap perintah dalam agama pasti menjadi ibadah, termasuk perintah menikah. Maka orang yang beriman, orang yang menikah berarti dia sedang menjalankan ibadah, bahkan ibadah yang paling lama. Salat tadi subuh sabaraha menit Pak? Mung 5 menitnya. Mau lebih 10 menit. Ayo rumah tangga nya selama hidup gitu. Maka rumah tangga adalah ibadah terlama yang kita lakukan. Ya. Nya cenah sieun kete tegaduh nanaon pan budak teh kudu diurus
kudu dibiayaan tah cek Allah Bu, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, karena Allah yang maha pemberiannya lagi maha mengetahui. Buktos nama terkedah dijelaskan nya karaos katinggal kusadayana nya pan aya 2 mah sakitu rizkina lamun 3 4 5 tuh pan dipasihan deui nya ngan terkadang nu tadi teh urang mah atawa jelema mah sok loba kasieun gitu. Nah bahkan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi ini sering kita dengarkan, menyempurnakan separuh agama. Ya lamun nu can nikah mah karek satengah tah. Nu geus nikah geus pancek. Nya. Saur Nabi, "Idza tajawwajal amdu faqad kamula nisfuddin." Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Fal yatakillah finis fil baqi. Karena itu bertakwalah kepada Allah pada separuhnya yang lain. Ya lamun bapak ibu sudah berumah tangga tos sampurna, tinggal nu satengahna sampurnakeun di rumah tangga. Bagaimana supaya yang setengah bisa sempurna Bu? Cari pasangan yang bisa membantu kita untuk bertakwa. Pilari nu soleh, pilari nu soleha, supaya mewujudkan setengah ketakwaannya bisa dan tidak susah gitu. Pan urang tos gaduh setengah bunya. Ya agama teh setengahna kumaha wujudkan dengan berumah tangga. Carana kumaha supaya gampang? Cari yang punya tujuan yang sama gitu. Kayak gitu mah atuh orang muslim itu non muslim atuh sasah mewujudkan anu setengah deui. Maka bapak bisa terwujud yang setengahnya bila dibantu oleh ibu gitu. Ya, leres Pak. Sebaliknya juga ibu bisa mewujudkan setengah agama ibu ketika dibantu oleh bapak yang sama-sama bertakwa. Maka ulah berbeda pandangan di keluarga mah yang prinsipil gitulah. Gitu mah anu biasa mah nya mangga we. Bu ai teh keramik teh warna hijau warna biru, eta mah pek wae. Ngan dalam asal agama kayak tadi jangan berbeda. Kenapa? Bisi yang setengahnya sulit diwujudkan gitu. Ya. Dalam hal dunia mah mangga gitu. Kemudian mendapatkan ketenangan hati. Nah, ini surah Ar-Rum 20:21. Ini mah sering kali kita dengarkan bunya. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab summa idza antum basyarun tantasirun. Di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah ciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak tuh. Jika tadi Allah nyiptakan manusia untuk hidup yang berkelanjutan. Bayangkan Bu, lamun saurang mah manehna nyakeun bayalah eta mah. Tapi lamun diikuti, tadi saya bilang Bu, saurang, 2 urang, sa-RT, nya, sakampung, bahkan senegara, kumaha akhirna Bu? Gesan berarti jelema teh nya. Kalau semua berpendapat moal boga budak alim, bagaimana kehidupan kita? Tidak akan berkelanjutan, stop sampai di sana. Ya. Nah, ini yang berbahaya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kenapa diawali dengan kata wa min ayatihi? Artinya bahwa Allah menciptakan manusia, ya, menciptakan laki-laki dan perempuan berumah tangga, menikah, ya. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ini adalah bagian dari ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah gitu. Jangan ditolak, jangan dilawan. Ya. Naon Bu ari mawaddah warahmah teh? Mawaddah mah boboh cek urang mah, warahmah mah nyaah, itu kata para ulama. Nah, terkadang mawaddah ini bisa hilang tapi rahmat mah tidak. Ya. Ini yang disebut oleh Allah dalam ayat ini. Tuh, di Sunan Abu Daud. Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang dia ambil dari semua penjuru bumi.
jadilah anak-anak Adam sesuai dengan kadar tanah itu. Ieu mah taneuhna beureum, ieu mah taneuhna hideung, taneuhna koneng gitu. Maka ada di antara mereka yang berkulit putih, da taneuhna pun bodas nya, Pak. Ada yang berkulit merah, ada yang berkulit hitam, serta yang campuran di antara warna-warna tersebut jika orang sawo matang, lain sawo buruk, sawo matang gitu orang Indonesia. Ada pula yang buruk, ada pula yang baik, yang mudah, yang susah, serta yang campuran di antara perangai-perangai tersebut. Ya. Tidak semua sama. Ya, ini kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Penjelasannya begini, maka termasuk di antara rahmat Allah yang sempurna kepada anak-anak Adam ketika Allah menjadikan pasangan istri mereka dari jenisnya mereka sendiri. Nah, maksudna Bu, muhun istri teh dari jenis manusia, suami teh dari jenis manusia, itu saur para ulama. Kumaha lamun beda jenis, suami dari golongan jin, nah moal mungkin ya Pak, atau istri dari golongan hewan, kan tidak mungkin. Maka disebutnya apa Bu yang tadi? Dari jenisnya mereka sendiri. Dan menjadikan rasa kasih dan sayang di antara pasangan-pasangan itu. Karenanya ada kala seorang laki-laki itu tetap memegang wanita karena cinta kepadanya atau karena sayang kepadanya. Bisa jadi ari mawadahna mah ngurangan, tapi nyaah mah moal. Ya. Atau karena dia punya anak darinya, atau sebaliknya karena si wanita memerlukan perlindungan dari si lelaki atau memerlukan nafkah darinya, atau keduanya saling menyukai dan alasan-alasan lainnya. Ini kenapa pernikahan itu terus berkelanjutan. Ya. Walaupun sudah ada yang berubah, laras teu Pak? Nya pan komo tos sepuh mah nya geus teu siga baheula gitu nya. Banyak terjadi perubahan baik fisiknya, watak dan sebagainya. Ya. Tapi karena ada bukan hanya mawadah yang Allah titipkan dalam diri kita, tapi ada rahmat, ada kanyaah urang teh. Tak ieu nu urang ya sieun mah. Matak suami yang paling khawatir naon Pak? Lain sieun mawadah, tapi sieun leungit rahmat dari istri. Ya. So Pak, lamun dibaeudan tong saminggu 3 poe ku istri, kumaha karasana? Komo nu imahna 2 ka 2 atawa 5 kali mah untungna panggih deui jadi tereh akurna. Mun kitu mah nu gede keur matara panggih keur mah dibaeudan beuki nyeri kan hatenya. Nah, jadi lain sieun mawadah nu leungit tapi sieun rahmat nu leungit gitu. Nah, mata Allah tadi mengatakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi suami istri, Allah berikan bukan hanya mawadah tapi juga rahmat. Berikutnya ya, menikah untuk memiliki keturunan yang soleh. Ini pelanjut Bu. Ya. Allah menyatakan dalam surah An-Nahl, Allah menjadikan bagi kamu istri-istrimu dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizki dari yang baik-baik tuh. Saya nutus gaduh incu di dia aya. Seur. Nutus gaduh putra aya, nu can nikah aya. Lain moal beureunya acan menang pasangan gitu. Pasanganna mah tos aya ngan can kapanggih. Ya, numawi saur bahasa Ustaz Usman mah tong sieun teu payu. Sadayana ge bakal payu cenah kitu. Ngan can kapanggih siga urang, siga ibu Bu di toko aya baju. Loba baju teh. Aya nu payu, aya nu henteu. Tah nu can kabeuli teh lain teu payu, ngan can aya nu bogoheun kana eta baju. Lain moal payu, can aya nu meulina. Cek urang mah eta baju teh goreng. Cek urang, cek batur mah pan aya nu meuli. Hares teu? Bu aya nu beuli aya nu meser calana nu bolong. Aya cek urang mah keur naon nu bolong dibeuli. Tapi cek manehna mah da resep dibeuli teu? Dibeuli.
tuh matak nu teu nikah tong hariwang kayak ge aya insyaallah nya. Kemudian dalam surah Al-Baqarah, uhilal lakum lailatas siyam ar-rafas ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna fal'an alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana basyiruhunna wabtagu ma kataballah. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Naon maksana Bu? Mubasyarah bil ma'ruf ya, dengan suami istri ini kata Allah ikutilah apa yang Allah tetapkan. Naon maksudna? Kalau dari muasyarah ini kemudian lahir anak, tuturkeun gitunya. Berarti ini ketetapan Allah, takdir walaupun ditahan. Kenapa? Ketika Allah berkehendak moal aya nu bisa ngahalang. Itu maksudnya. Anu mawi dalam tafsir Ibnu Katsir ini para ulama berpendapat seueur pisan ya. Intinya apa? Bahwa yang dimaksud dengan kata Allah yakni al-walad adalah anak. Kan tidak mustahil walaupun dia mengatakan moal boga budak nepi ka irage. Tapi lamun ku Allah dipasihan rek kumaha sok. Leres teh Pak? Ibu geus we moal boga duit, moal boga deui geus we 10 moal. Aya nu ka 11 kumaha Bu? Nya cenah ke 11 terakhir. Toh 11 aya deui 12 kumaha? Tampi bae berarti itu ketetapan Allah. Ya. Dan itu tidak bisa ditolak. Ya. Kenapa? Nah, karena salah satu hubungan berumah tangga adalah anak itu. Nah, kalau sudah punya anak bagaimana Bu tujuan kita? Membangun generasi orang-orang yang beriman. Nah, ini perspektif akhiratnya untuk kita. Kenapa? Karena Allah memberikan jaminan orang yang beriman orang tuanya dan anak cucunya yang sama beriman mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan mereka dengan mereka engkau di surga. Bagi siapa? Bagi suami istri yang punya turunan, punya anak. Nah, bukan hanya sekarang kata Allah, kan jaminan janji Allah bahwa nanti mereka pun akan dipertemukan ya di satu tempat yang sama di surga yang seimbang, tempat yang setahap walaupun berbeda amal solehnya. Ibu di luhur ini sering disampaikan budak di handap sanes bapa nu ka handap tapi budak nu naik ka luhur. Itu namina barokah amal. Sekarang terbalik. Anak di atas, bapak di bawah. Teu panggih da beda surgana. Tapi kata Allah kalau yang beriman semuanya keluarganya beriman akan dipertemukan. Kumaha carana Bu? Bukan anak yang ke bawah tapi bapak yang terangkat ke atas. Kenapa? Karena tidak akan pernah terjadi di surga turun derajat. Yang ada derajat ditingkatkan gitu. Nah, yang tidak punya mah tentu tidak bisa, tidak ada harapan. Tuh, Pak. Meminta pertolongan dari anak. Ya. Numawi dugi ka ayeuna urang sumangat ngadidik budak teh tai bisa jadi nu bakal nulungan urang. Tuh dinda hadis Ahmad. Allah pasti akan mengangkat derajat seorang hamba di dalam surga. Mengangkat seorang hamba di dalam surga. Lalu dia bertanya, "Ya Rabbi anna li hazihi?" Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan derajat ini? Kaget mencek urang aya bapak kaangkat surgana teh. Padahal merasa tidak beramal istimewa, nah bisa keangkat surga teh. Ku asupna wae alhamdulillah, ieu mah asup surga Pak keangkat ka luhur. Mencek urang mah di hotelna teh pangluhurna, di hotel ge geus untung, ieu mah ditaekeun ka luhur. Nah, maka kata Allah bistighfari waladika laka, karena istighfar anakmu bagimu. Tuh. Pantiasa janten panya budak teh leuwih soleh tibatan urang. Ya, ibadahna langkung sae, urang dihandap. Maka ku doa budak urang insyaallah tiasa keangkat ka luhur.
Kemudian Nabi bangga dengan banyaknya umat tuh. Ya. Ada seorang yang datang kepada Nabi, aku menyukai wanita yang terhormat dan cantik, namun sayangnya dia tidak punya anak. Boleh tidak aku menikah dengannya? Cek Nabi, ulah cenah. Pilari wen sanes gitu. Kemudian ia datang lagi kedua kalinya dan Nabi tetap melarang. Meureunnan ku sabab bogoh teh nya. Cek Nabi, ulah milari deui nu sanes. Sampai ia mendatangi Nabi ketiga kalinya, lantas Nabi bersabda, nah ini Pak, tazawwajul wadudal walud fa inni mukasirum bikumul umam. Nikahilah wanita yang penyayang, yang subur, yang punya banyak keturunan, karena aku bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat kelak. Ya Nabi teh hoyong di antara nabi-nabi nu sanes nu paling seueur umatna gitu. Tuh, membuka pintu rizki, Bu, surah Al-Isra 31. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Ini bahasanya sangat luar biasa. Cek Allah, nahnu kami narzukuhum, sahum teh budak. Kami yang beri mereka rizki, wa iyyakum, dan kepada kamu siapa? Orang tua. Bukan hanya orang tuanya, tapi juga dengan anaknya. Caranya terserah Allah. Yang jelas kata Allah, kami beri rizki mereka dan kami pun beri rizki kepada kamu. Gitu. Tidak boleh dibunuh dengan cara apapun, karena itu termasuk dosa yang paling besar. Ya. Siganu tadi pan salah satu kekhawatirannya apa, Bu? Bisi engke teu kaurus, bisi engke teu kabiayaan. Ya, padahal kata Nabi di hadis ini dosa yang sangat besar. Seperti orang yang menyekutukan Allah padahal dia diciptakan oleh Allah. Ini aya jalma anu musyrik padahal diciptakeun ku Allah. Kata sahabat itu, siapa lagi? Nabi menjawab, engkau membunuh anakmu karena takut ia akan makan bersamamu. Kacidanya Pak, daripada ya mending dibunuh. Aku bertanya lagi kemudian, apa? Nabi bersabda, engkau berzina dengan tetangga. Terakhir Bu, kumaha lamun kieu? Nah, apakah ini termasuk? Tidak. Tadi mah sanes ieu Bu, moal ditaros sanu kabeh sanu teu moal. Upami aya nu kieu kalebet henteu. Nah, dalam hadis riwayat Muslim, ya, ada orang yang datang kepada Nabi. Ya, kata dia, saya punya seorang hamba saya perempuan yang melayani kami dan menyediakan air. Ya, mubasyarah, berhubungan, tapi tidak ingin hamil. Ya, naon Bu carana teh? Kabeh. Ya. Nabi bersabda, nah berazalah kamu darinya jika mau. Maka sungguh akan terjadi juga apa yang sudah ditakdirkan untuknya. Jadi ku hadis ieu mah ini dibolehkan dengan cara apapun. Mangga eta mah ibu langkung terang. Ngan zaman Nabi mah harita carana teh ieu gitu tah. Azal. Ya. Jadi berarti cek urang mah ayeuna apa Bu? KB gitunya. Tapi alami. Tapi kata Nabi begini, sekalipun kamu seperti itu, maka engkau tidak akan bisa menolak apa yang sudah ditakdirkan. Nah, ternyata beberapa lama dia datang dan mengatakan istri itu sudah hamil. Maka Nabi berkata, sungguh aku sudah kabarkan kepadamu bahwa apa yang sudah ditakdirkan untuknya tetap akan terjadi. Laras teu Bu? Ya. Maka itu kan bagian ikhtiar ya. Ternyata geningan hamil oge nya. Saur Nabi kapan? Kalau Allah sudah berkehendak tidak bisa ditolak. Dan kalau sudah ada, jangan kemudian dihilangkan. Dengan bahasa dokternya Bu, diaborsi ya. Tidak boleh, sama dengan membunuh. Nah, dalam hadis lain riwayat Muslim ternyata pernah dilarang ini. Bahkan kalebet pembunuhan terselubung. Punten imah padahal can jadi budak ieu mah nya Bu.
Kita ada bingung nerangkeun. Ya. Nah, ada orang yang datang pada Nabi, ya. Lalu kata Nabi, Nabi mengatakan, sungguh aku ingin melarang kalian gila. Gila teh berhubungan dalam keadaan menyusui, karunya ka si ibuna gitu. Kumaha lamun boga budak deui. Padahal ieu keur diurus keneh. Tapi kata Nabi, saya perhatikan orang Romawi, orang Persia, mereka sama seperti itu, tapi tidak membahayakan anak-anak mereka. Geuningan teu naonnya. Aya nu sedang Bu? Sudah punya anak, bahkan padahal masih kecil-kecil, masih menyusui gitu dan seterusnya. Ya. Tapi ternyata tidak apa-apa. Nah, kemudian mereka bertanya tentang azal tadi, maka Nabi mengatakan zalikal wa'dul khafiyyu. Maksana mah ulah keun wae da geuningan tidak berdampak apapun. Ya. Tidak berdampak apapun. Ini bertentangan tidak Bu, Pak? Bertentangannya nu tadi mah menang nu ieu entong. Bahkan disebutnya pembunuhan yang terselubung. Nah, penjelasannya Ibnu Qayyim mengatakan begini. Nah, kalau yang tadi ya orang berkeinginan agar terhindar dari kelahiran anak. Nah, tujuan, niat dan keinginan seperti itu ya adalah dengan cara menguburnya hidup-hidup. Akan tetapi perbedaannya, orang yang mengubur anak hidup itu ya dilakukan dengan perbuatan sekaligus niat. Pada anu kitu mah jelasnya aya niat lalu dipraktekkan dengan membunuh anaknya hidup-hidup. Eta mah jelas dilarang. Tapi kata Ibnu Qayyim, kalau yang ini mah ya sedangkan azal itu sekedar berkeinginan dan berniat saja, pan acan membunuh namanya. Terus Pak, dia berniat, dia berkeinginan ya, tetapi belum dilakukan sebagai satu amal ya. Dan niat inilah yang tersembunyi atau yang terselubung. Nya dari sebut maya handapan can jadi budak gitunya. Nu tadi mah leres tos jadi matak teu meunang tos ngandeg lalu dikeluarkan eta mah jelas membunuh. Ieu mah da apaan acan gitu kan, hanya berupa cairan gitunya, belum berupa janin. Maka kata Ibnu Qayyim ini tidak termasuk itu. Nah, tambahannya kedik deui bahwa ada orang yang datang pada Nabi ya, sungguh aku memiliki seorang budak dan aku berazal darinya karena tidak suka kalau dia kemudian hamil dan ingin seperti laki-laki Yahudi ya, yang berpaham bahwa azal ini adalah pembunuhan yang kecil. Nabi mengatakan bahwa kalangan Yahudi itu hendak menciptakan manusia ya, maka pasti kamu tidak kalangan Yahudi itu berdusta. Kalau saja Allah hendak menciptakan manusia, pasti kamu tidak bisa menghindarinya. Jadi ulah dipercaya cina orang Yahudi mah eta mah bohong ya. Karena kalau Allah berkehendak maka pasti tidak akan bisa dihindari. Nah, maka kesimpulannya Bu, boleh saja kalau sekedar mengatur dan bukan membatasi. Ayat mengatur mah enggak, karena kan berkaitan dengan kondisi ibuna bisi kalau caket teuing anu atau bilih repot dengan pertimbangan dokter, pertimbangan medis, maka diperbolehkan selama tidak kemudian membatasi dan berkeyakinan tidak ingin punya. Nah, itu yang tidak boleh. Ayat mengatur jarak makan kengeng Pak, mangga eta. Termasuk dengan cara seperti tadi. Terakhir sisi negatifnya ya. Ini yang tadi hilang kesempatan amal jariah dari anak yang soleh moal gaduhan kieu ya. Kemudian terputusnya keluarga. 3, jelas terputusnya waris. Mun ngauntunkeun seueur hartana ka mana nya atos ya. Karena dia tidak punya pelanjut, tidak punya anak wayahna ya. Keempat, ya, bertambah usia. Nah, ini Pak juga yang sangat kita harapkan dari kehadiran mereka. Ya. Ketika ada orang yang kemudian masuk usia tua, lansia, aya nu bisa diandelkeun.
salah sajina sahabu anak-anak urang gitu eta ge nu saroleh gitu nya manya bade ngandalkeun ka lanceuk jeung adi pasti yang pertama siapa Bu lamun urang tos sepuh manula yang diandalkan adalah tentu anak-anak kita. Nah oleh karena itu ya tentu saja berapapun Allah berikan kepada kita rizki ya berupa anak maka wajib kita syukuri ya karena yang terpenting adalah masih ada yang bisa melanjutkan amal jariah amal kebaikan kita eta mah bade seueur bade hiji maka ini bagian dari nikmat Allah yang diberikan kepada kita yang jelas Allah memberikan kepada kita kesempatan melanjutkan amal kebaikan kita. Tentu bagi yang belum ya tidak berputus asa ya karena pada saatnya Allah pasti akan memberikan takdir yang baik selama kita tidak berputus asa. Seueur punya nu teu acan gitu tanya tahunan geuning ngantos waktosna mah sanes hiji 2 3 4 5. Nah mudah-mudahan saja ya dengan apa yang barusan kita baca kembali tentu apa yang disampaikan ya ini menguatkan apa yang sudah ada mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Demikian yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bisa dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.